Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Ami Mailani dan rekan saya Novita Permatasari. Pada kesempatan ini, kami akan mencoba menjabarkan materi yang ke-12, yaitu materi Dialipetalae. Pada materi Dialipetalae ini, kami akan mengangkat dua materi. Yang pertama yaitu tentang ordo Rhoeadales dan yang kedua tentang ordo Parietales. Nah, untuk ordo Rhoeadales akan ada 4 famili yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu famili Cruciferae, yang kedua ada famili Caparidaceae, yang ketiga ada famili Moringaceae, dan yang keempat ada famili Papaveraceae. Kemudian, untuk ordo Parietales akan ada 5 famili yang akan kita bahas. Yang pertama ada famili Vixaceae, yang kedua ada famili Placurtiaceae, yang ketiga ada famili Passifloraceae, yang keempat ada famili Caricaceae, dan yang terakhir ada famili Begoniaceae. Pada slide ini, kita telah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ordo Rhoeadales. Nah, untuk ciri-ciri umum dari ordo Rhoeadales ini, yang pertama, yaitu ordo ini meliputi tumbuhan-tumbuhan yang sebagian besar berupa ternak. Kemudian yang kedua, daun-daunnya duduk tersebar tanpa daun penumpuk. Yang ketiga, bunga umumnya banci. Apa sih bunga banci itu? Bunga banci yaitu bunga yang memiliki 2 jenis kelamin bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Kemudian yang keempat ada actinomorf. Actinomorf adalah simetri bunga berbentuk bintang atau biasa juga disebut simetri radial. Kemudian selanjutnya, hiasan bunga berupa kelopak dan mahkota yang berdaun lepas. Biasanya berbilangan 24 atau kadang-kadang 35. Kemudian, benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau lebih banyak. Dan yang terakhir, bakal buah biasanya menumpang dengan 2 tembuni atau lebih banyak. Nah ini yang terdapat pada dinding buah atau kadang-kadang menjadi beruang banyak karena adanya pembentukan sekat-sekat. Dan untuk ciri khusus dari ordo Rhoeadales ini, yaitu dari segi anatominya, yaitu adanya sifat-sifat karakteristik berupa bulu-bulu getah dan sel-sel yang mengandung mirosis. Pada slide ini akan menjelaskan famili yang pertama dari ordo Rhoeadales, yaitu famili Cruciferae. Nah, untuk ciri-ciri umum dari famili Cruciferae ini, yang pertama yaitu kebanyakan berupa ternak anual atau perennial. Apa sih ternak anual dan perennial itu? Ternak anual adalah ternak yang hidup kurang dari 1 tahun, dan kemudian untuk ternak perennial adalah tanaman ternak yang hidup lebih dari 2 tahun. Dan tanaman ini jarang sekali berupa tumbuhan berkayu. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu daun tunggal atau majemuk, duduk besar, dan tidak memiliki daun penumpuk. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, bunganya banci. Apa sih bunga banci? Tadi sudah dijelaskan bahwa bunga banci adalah bunga yang memiliki 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan betina. Kemudian bunganya bilateral simetri atau actinomorf, dan biasanya tersusun dalam tandan pada ujung-ujung batang dan jarang mempunyai daun-daun pendindung. Untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu kelopak terdiri dari 4 daun kelopak yang tersusun dari 2 lingkaran. Daun mahkota 4 berseling dengan daun-daun mahkota. Kemudian ciri-ciri yang kelima, benang sari ada 6 dalam 2 lingkaran. Nah, pada lingkaran luar terdapat 2 dan pada lingkaran dalam terdapat 4 benang sari yang berhadapan dengan daun-daun mahkota dan lebih panjang daripada benang sari di lingkaran luar. Kemudian, pada bakal buah menumpang terdiri dari 2 bakal buah yang berlekatan, beruang 1, banyak bakal biji, pada tepi sekat semu, anatrop atau kamitrop sering beruang 2, karena adanya sekat semu yang tipis seperti membran. Nah, untuk sekat-sekatnya melintang terbagi dalam beberapa luang. Kemudian yang buahnya berupa buah lobak atau silikua. Nah, apabila buah ini telah masak,
akan membuka dengan dua kutub atau terputus menjadi beberapa bagian. Jarang berupa buah yang tertutup biji, umumnya tanpa endosperm. Nah, untuk ciri-ciri khusus dari famili Cruciferae ini, yaitu nama yang lebih dulu digunakan yang artinya pembawa silangan, yang mencerminkan ciri khusus dari suku famili Cruciferae ini, karena memiliki 4 kelopak bunga yang tersusun menyerupai tanda silang atau salib. Secara keseluruhan, terdapat 350 genus dan sekitar 3.000 spesies. Nah, ini adalah contoh tanaman dari famili Cruciferae. Yang pertama adalah kubis atau Brassica oleracea beserta deskripsinya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk contoh selanjutnya yaitu Brassica rapa, Cheiranthus ceiri, Brassica nigra atau sawi hitam, Brassica sinensis atau sawi putih, Brassica duncea atau sawi hijau, dan Raphanus sativus atau lobak. Ini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Pada slide ini akan menjelaskan famili yang kedua dari ordo Rheodales, yaitu famili Caparidaceae. Nah, untuk ciri-ciri dari famili Caparidaceae yaitu yang pertama, tanamannya berupa terna, semak, atau pohon. Nah, perbedaannya yaitu pohon adalah tanaman yang memiliki batang berkayu, terbagi menjadi dua kelompok yang berakar tunggang dan berakar serabut, tinggi pohon lebih dari 6 meter. Sedangkan semak adalah tumbuhan berkayu yang memiliki banyak ranting dan bercabang pendek, tinggi yang lebih rendah daripada pohon yaitu kurang dari 1 meter. Sedangkan terna atau herba adalah tanaman yang memiliki batang berair atau berbatang lunak karena tidak membentuk kayu. Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu kadang-kadang mempunyai daun penumpu, duduknya tersebar dan kadang-kadang berhadapan. Bunganya umumnya banci, aktinomorf atau zigomorf. Aktinomorf adalah simetri bentuk bintang atau simetri radial, dan zigomorf adalah simetri berbentuk cermin. Kemudian untuk ciri-ciri selanjutnya, yaitu berupa sumbu bunga sering membesar terbentuk cincin, kadang memanjang menjadi androginofor atau pendukung benang sari, atau menjadi ginofor saja, yaitu pendukung putik. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, yaitu daun kelopak ada 4, daun mahkota juga kebanyakan 4, dapat banyak atau tidak ada. Kemudian selanjutnya, benang sari banyak atau hanya beberapa saja, sekitar 4-6. Seringkali ada di antara yang tidak mempunyai kepala sari. Kemudian selanjutnya, bakal buah menumpang di atas ginofor atau pendukung putik, beruang satu dengan tembuni pada dinding atau terbagi dalam beberapa ruang oleh sekat-sekat yang semu. Selanjutnya, bakal biji sedikit sampai banyak. Kemudian buahnya buah kendaga atau buah puni, kadang buah batu. Buah kendaga adalah buah yang memiliki sifat seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari miliknya. Kemudian, buah batu adalah buah yang memiliki kulit yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu exocarpium, mesocarpium, dan endocarpium. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, yaitu biji bangun ginjal atau beriki dengan sedikit atau tanpa endosperm, lembaga bengkok dengan daun lembaga yang besar. Kemudian ini adalah contoh tanaman dari famili Caparidaceae. Yang pertama ada Cleome spinosa beserta deskripsinya, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada Caparis spinosa, Gynandropis peyosa, dan Pollanicia caledonia. Kemudian famili yang ketiga dari ordo Rheodales adalah famili Moringaceae. Nah, untuk ciri-ciri dari famili Moringaceae, yang pertama adalah tumbuhannya berupa pohon. Kemudian yang kedua, daun majemuk menyirip ganda 2-3, duduknya tersebar tanpa daun penumpu atau daun penumpu telah mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini merupakan perubahan daun penumpu menjadi kelenjar-kelenjar pada pangkal tangkai daun. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, bunganya banci, yaitu memiliki 2 kelamin.
kelamin jantan dan betina. Kemudian zigomorf. Zigomorf adalah simetri berbentuk cermin. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, dasar bunga bangun mangkuk. Kelopak terdiri atas 5 daun kelopak, mahkota terdiri atas 5 daun mahkota, dan benang sari 5 ditambah dengan 5 lagi yang telah mandul atau staminodium. Kemudian, bakal buah menumpang di atas gifor pendek, yaitu pendukung putiknya pendek, beruang 1 dengan 3 tembuni pada dinding bakal buah. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, bakal bijinya banyak dan buahnya buah kendaga yang membuka dengan 3 katup, biji besar, bersayap tanpa endosperm, dan lembaganya lurus. Kemudian ini adalah contoh tanaman dari famili Moringaceae. Yang pertama ada Moringa oleifera atau kelor dengan deskripsinya. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Kemudian contoh selanjutnya ada Reseda arabica atau Resedaceae. Ini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Untuk famili yang keempat atau yang terakhir dari ordo Rheodales adalah famili Papaveraceae. Nah, pada slide ini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari famili Papaveraceae. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama adalah kebanyakan anggotanya berupa ternak anual atau perennial, jarang sekali berupa semak atau pohon. Berarti, tanaman pada famili Papaveraceae ini kebanyakan berupa tanaman yang tidak berkayu dan menghasilkan getah seperti susu atau yang berwarna. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, daunnya tersebar di bagian ujung batang dekat bunga berhadapan atau berkarang. Helaian daunnya sering berbagai atau bermacam-macam. Kemudian selanjutnya, daun penumpunya tidak ada. Selanjutnya, bunganya terpisah-pisah, banci actinomorph. Daun kelopaknya 2, bebas. Daun mahkotanya 4, jarang lebih atau tidak ada. Biasa mendapat kunjungan serangga yang menghasilkan serbuk sari. Kemudian ciri-ciri selanjutnya, benang sari banyak, bebas, kepala sari beruang 2, membuka dengan retak yang membujur. Kemudian selanjutnya, bakal buah menumpang, terbentuk dari 2 daun buah atau lebih yang berlekatan. Beruang 1 dengan banyak bakal biji, ada 2-16 tembuni yang terdapat pada dinding bakal buah. Dapat pula hanya 1 bakal biji pada dasarnya. Kemudian yang selanjutnya, buah kebanyakan berupa buah kendaga, jarang berupa buah keras. Bila telah masak, membuka dengan katup-katup atau liang. Kemudian yang terakhir, bijinya kecil, kampuhnya licin atau bergerigi, kadang-kadang bersalut, lembaga kecil dalam endosperm yang mengandung minyak atau berdaging. Untuk contoh tanaman dari famili Papaveraceae, yang pertama ada Dicentra spectabilis. Di sini ada gambar dan deskripsinya, teman-teman bisa membaca dan melihatnya. Kemudian contoh selanjutnya ada Papaver oriental, dan yang terakhir ada Fumaria officinalis. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang ordo Parietales. Ciri-ciri ordo Parietales. Yang pertama, berhabitus ternak atau tumbuhan berkayu. Daun-daun yang berhadapan atau tersebar kebanyakan mempunyai daun penumpu. Bunga sebagian besar banci, mempunyai kelopak dan mahkota yang berbilang 5. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau lebih banyak. Bakal buah kebanyakan menumpang, kadang-kadang tenggelam. Biasanya beruang 1 dengan 3 papan biji pada dindingnya, kadang-kadang lebih dari 1. Ordo Parietales dibagi menjadi beberapa famili. Di antaranya, yang pertama, famili Bixaceae. Ciri-cirinya, berhabitus pohon atau perdu. Daun tunggal bertulang daun menjari. Yang menjari yang duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunganya besar, membentuk rangkaian berupa malai. Banci actinomorph. Daun kelopak 5, daun mahkotanya 5, benang sari banyak. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan 2 tembuni pada dindingnya.
Pada tiap tembuni terdapat banyak bakal biji, masing-masing dengan 2 integumen, tangkai putiknya 1. Buahnya berupa buah kendaga, membuka dengan 2 katup di antara tembuni. Bijinya dengan kulit luar berdaging berwarna merah, mempunyai endosperm, lembaga besar dengan daun lembaga yang lebar dan melengkung pada ujungnya. Selanjutnya, contoh tanaman dari famili Bixaceae. Yang pertama, Bixa orellana atau tumbuhan kesumba keling. Bisa dilihat gambarnya, itu adalah tumbuhan dari kesumba keling. Kesumba keling berasal dari Amerika tropis. Tumbuhan ini banyak ditanam di tepi jalan, pagar, dan tumbuh liar di hutan. Di Indonesia sendiri, kesumba keling masih sebatas dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau tanaman peneduh di pinggir jalan. Daya tarik utama kesumba keling terdapat pada buahnya. Buahnya berwarna merah cerah mirip buah rambutan karena permukaan kulitnya juga berbulu. Dan ini adalah deskripsi dari tanaman Bixa orellana atau tumbuhan kesumba keling. Contoh lain dari famili Bixaceae. Yang pertama, Colospermum fraseri. Bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, Amoreuxia urigti. Dan yang terakhir, Bixa arborea. Selanjutnya yaitu famili Flacurtiaceae. Ciri-cirinya berhabitus semak atau pohon berkayu. Memiliki daun tunggal, seringkali berlekuk, duduknya tersebar atau berhadapan, kadang-kadang mempunyai daun penumpuk kecil yang lekas gugur. Bunga umumnya banci, jarang berkelamin tunggal, actinomorf, mempunyai dasar bunga yang membesar dengan suatu cakram. Kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat simos. Dalam ketiak-ketiak daun atau pada ujung batang dan cabang. Daun kelopak 2-15. Kadang-kadang sukar dibedakan dari daun mahkota. Daun mahkota biasanya sama banyaknya dengan daun kelopak, besar, kecil, atau tidak ada. Di sebelah dalam pangkalnya dengan atau tanpa sisik. Benang sarinya banyak. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan 2-10 tembuni pada dindingnya. Jarang mempunyai lebih dari 1 ruang. Bakal bijinya banyak, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya buah buni atau buah kendaga. Kadang-kadang amat besar. Biji kadang-kadang dengan salut biji. Endosperm berdaging. Lembaga sedang. Daun lembaga kadang-kadang lebar. Contoh tanaman dari famili Flacurtiaceae. Yang pertama, Flacurtia rukam atau tanaman rukam. Bisa dilihat gambarnya. Rukam adalah nama pohon penghasil buah yang konon merupakan tanaman asli Indonesia. Pohon rukam ini mulai langka di Indonesia. Memiliki tata cara unik bagi yang ingin makan buahnya. Buah rukam harus dipijat-pijat dulu sebelum dimakan untuk menghilangkan rasa sepat buah langka ini. Kemudian ini adalah deskripsi dari tanaman rukam. Contoh lain dari famili Flacurtiaceae yaitu pertama, Pangium edul. Yang kedua, Caseria lasiophylla. Yang ketiga, Hydrocarpus anthelmintica. Bisa dilihat masing-masing dari gambarnya.
Selanjutnya yaitu famili Passifloraceae. Ciri-cirinya: berhabitus pohon atau semak-semak berkayu. Banyak pula berupa tumbuhan memanjat yang menggunakan sulur dahan yang muncul dari ketiak-ketiak daunnya. Daunnya tunggal, biasanya berlekuk menjari, jarang yang menyirip. Seringkali mempunyai kelenjar pada tangkai daunnya. Duduknya tersebar, kebanyakan mempunyai daun penumpu yang kecil dan lekas gugur. Memiliki bunga banci, actinomorph, kadang-kadang berkelamin tunggal. Daun kelopaknya berjumlah 5, tidak gugur, bebas atau sebagian berlekatan. Daun mahkotanya juga berjumlah 5, bebas atau sedikit berlekatan. Putiknya dengan bakal buah yang seringkali duduk di atas ginofor. Mempunyai 3-5 tangkai putik yang bebas atau berlekatan dengan kepala putik berbentuk bongkol. Bakal biji banyak, pada 3-5 tembuni yang terdapat pada dinding bakal buah, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya berupa buah kendaga atau buah buni. Tidak membuka atau membuka dengan membelah ruang menjadi 3 katup. Biji dengan kulit biji bernoktah, diselubungi salut biji yang berdaging. Mempunyai endosperm dengan lembaga yang lurus dan besar. Selanjutnya contoh tanaman dari famili Passifloraceae. Yang pertama, Passiflora quadrangularis atau markisa. Bisa dilihat di gambar. Markisa merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu di daerah tropis dan subtropis, di mana saat ini juga sudah menyebar hingga ke Indonesia. Dan ini adalah deskripsi dari tanaman markisa atau Passiflora quadrangularis. Contoh lain dari famili Passifloraceae. Yang pertama, Passiflora foetida. Yang kedua, Setmania pubescens. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya yaitu famili Caricaceae. Ciri-cirinya yaitu berhabitus pohon kecil atau perdu yang berkayu lunak atau tidak berkayu. Jarang yang bercabang, daunnya terkumpul di ujung batang. Daunnya tunggal, berbagi atau majemuk menjari. Duduknya tersebar menurut rumus 3 atau 8. Biasanya terkumpul pada ujung batang atau cabang. Tanpa daun penumpu, tinggi batangnya hingga 10 meter. Bunganya tumbuh dari bagian batang ketiak daun. Selanjutnya contoh tanaman dari famili Caricaceae. Yang pertama, Carica papaya atau pepaya. Tanaman pepaya banyak ditanam baik di daerah tropis maupun subtropis, di daerah-daerah basah dan kering, atau di daerah-daerah dataran dan pegunungan. Dan ini adalah deskripsi dari tanaman pepaya atau Carica papaya. Selanjutnya yaitu famili Begoniaceae. Ciri-cirinya berhabitus ternak atau semak kecil. Seringkali berbatang basah, kadang-kadang menghasilkan umbi dengan daun tunggal asimetrik. Sering berlekuk atau majemuk menjari. Duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunganya berkelamin tunggal, berumah satu, actinomorph atau zygomorph. Biasanya tersusun dalam rangkaian berupa anak payung menggarpu.
Bunga jantannya dengan 2 kelopak dan 2-6 daun mahkota. Banyaknya benang sari 4, dengan tangkai sari yang bebas atau berlekatan pada pangkalnya. Bunga betinanya dengan hiasan bunga seperti pada bunga jantan. Staminodium kecil atau tidak ada. Putiknya dengan 2-5 tangkai putik yang bebas atau berlekatan pada pangkalnya. Bakal buah tenggelam, bersayap, beruang 3, kadang-kadang beruang 2-6, tetapi tidak sempurna. Bakal bijinya banyak, masing-masing dengan 2 integumen. Terdapat pada tembuni yang berbagi-bagi. Buahnya buah kendaga atau buah buni. Bijinya kecil tanpa endosperm. Lembaganya lurus. Contoh tanaman dari famili Begoniaceae. Yang pertama, Begonia semperflorens. Bisa dilihat gambarnya. Tumbuhan ini biasanya ditemukan di iklim lembab, subtropis, dan tropis. Di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Dan ini adalah deskripsi dari tanaman Begonia semperflorens. Selanjutnya, contoh lain dari famili Begoniaceae. Yang pertama, Begonia rexcultorum. Bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, Begonia maculata. Bisa dilihat juga gambarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi subkelas Dialipetal dengan ordo Rhoeadales dan ordo Parietales. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.